Rumah milik MS di Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, Jember, digerebek jajaran Polres Jember. Diduga rumah ini menjadi tempat peredaran uang palsu. Uang itu, Pak. Bukan kodok. Uang palsu. Penggerebekan dilakukan setelah salah satu korban dugaan penerima uang palsu melapor ke Polsek Tanggul. Di rumah ini, polisi menemukan 2 koper berisi uang pecahan Rp100.000. Namun setelah diperiksa, ternyata hanya berupa uang mainan. Diduga MS sengaja menggunakan uang mainan untuk mengelabui petugas agar aksinya tidak terendus. Saat penggerebekan, MS tidak ada di lokasi. Mengetahui rumah pelaku, dia langsung ke rumah pelaku. Dari rumah pelaku itu minta pendampingan dari Tiket Polsek Tanggul, mendatangi rumah pelaku. Di dalam rumah pelaku lah ditemukan dugaan, awalnya dugaan uang palsu. Ternyata setelah kita buka ternyata itu uang mainan. Polisi menyita barang bukti berupa koper uang mainan dan kini memburu keberadaan MS. Sementara korban sejauh ini belum membuat laporan resmi terkait kerugian akibat dugaan peredaran uang palsu oleh MS. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan. Seorang pencuri menggasak sejumlah barang serta uang tunai di sebuah minimarket di Jalan Raya Mauk, Tangerang, Banten. Pelaku masuk dengan menjebol plafon dan menyamarkan diri dengan mengenakan mukena. Kamera pengawas merekam seorang pencuri yang mengobrak-abrik minimarket di Jalan Raya Mauk, Tangerang, Banten. Ia menggasak uang tunai, rokok dan parfum senilai jutaan rupiah. Sebelumnya pelaku masuk setelah menjebol plafon melalui genteng rumah di belakang minimarket. Ia kemudian masuk ke ruang karyawan dan mengenakan mukena untuk menyamarkan diri. Saat kemudian pelaku akhirnya ditangkap saat sedang nongkrong bersama temannya. Alasan pelaku menggunakan mukena supaya tidak termonitor CCTV, supaya pelaku tidak dikenali. Tapi pelaku pada saat mau naik, mau selesai melaksanakan aksinya, mukena dilepaskan kembali. Nah, disitulah terlihat terkena CCTV. Saat ini, pelaku yang merupakan spesialis pencuri minimarket masih dalam pemeriksaan intensif tim penyidik Polsek Sepatan. Dari Tangerang, Banten, Sukron News melaporkan. Pemirsa, penjaga lahan sengketa di Makassar, Sulawesi Selatan diringkus karena memproduksi busur panah. Dari rumah pelaku, pemirsa, polisi menyita puluhan batang anak panah, busur dan juga gerinda. Apa dibuat? Pria berusia 38 tahun ini tak berkutik saat diringkus di rumahnya di Kecamatan Tamalate, Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku ditangkap polisi setelah adanya laporan dari masyarakat bahwa pelaku memproduksi anak panah busur tanpa izin. Dari lokasi, polisi menyita puluhan anak panah dan busur siap guna yang siap dijual. Tak hanya itu, polisi juga menyita mesin pembuatan busur panah berupa gurinda. Saat diperiksa, pelaku akui membuat busur panah untuk digunakan sebagai senjata saat menjaga lahan sengketa. Kami amankan seorang laki-laki berinisial FS. Itu berkat informasi dari warga bahwa yang bersangkutan selama ini telah membuat busur di kediamannya. Adapun hasil interogasi yang kami lakukan terhadap pelaku adalah maksudnya adalah untuk digunakan jaga-jaga lahan tanah yang selama ini dia jaga. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang lembaran negara. Pelaku pun diancam dengan pidana penjara maksimal 10 tahun. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Pemirsa, Satreskrim Polres Bandara Ngurah Rai, Bali berhasil mengungkap jaringan penggelapan mobil rental. Mobil rental yang digelapkan dijual ke penadah di Sidoarjo, Jawa Timur dengan kerugian mencapai 750 juta rupiah. Inilah 5 tersangka berhasil ditangkap Satuan Reskrim Polres Bandara Ngurah Rai atas kasus penggelapan mobil rental.
Setiap pelaku memiliki peran masing-masing. Modus yang digunakan yakni salah satu pelaku memesan mobil sewaan dengan menunjukkan tiket palsu, seolah-olah wisatawan yang akan berlibur di Bali. Kelima pelaku ditangkap di sejumlah wilayah berbeda di Denpasar, Badung, hingga Sidoarjo, Jawa Timur. Sejumlah barang bukti diamankan petugas, diantaranya 5 pasang nopo palsu, GPS, uang tunai, 3 unit mobil, dan pakaian yang digunakan pelaku saat beraksi. Ini mengirim tiket palsu ke pemilik atau korban rental mobil supaya dipercaya kalau pelaku menyewa mobil untuk tamu yang akan datang ke berlibur di Bali. Yang kedua, terduga pelaku berpura-pura sebagai tamu atau wisatawan yang datang ke Bali dan menyewa mobil, kemudian setelah masa waktu sewa habis, mobil tersebut dibawa kabur oleh pelaku. Para pelaku dijerat dengan ancaman pidana maksimal 9 tahun penjara. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Sebuah rumah 2 lantai hangus terbakar di kawasan Ciberem, Cimahi, Jawa Barat. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Sebentas. Kebakaran menghanguskan rumah 2 tingkat di kawasan padat penduduk di Kebon Kopi, Cimahi, Jawa Barat pada Kamis malam. Besarnya kobaran api dan asap yang membumbung tinggi membuat panik warga di lokasi kejadian. Oh, karena bumi Pak Joni. Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi langsung berjibaku untuk memadamkan api dengan menerjunkan 3 unit mobil damkar. Api diketahui pertama kali muncul dari bagian atas salah satu rumah. Sementara penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Total hanya 1 rumah, jadi 2 bangunan, ada bangunan 2 lantai. Untuk penyebab masih belum diketahui, hanya informasi dari korsleting listrik. Setelah 1 jam, petugas pemadam kebakaran berhasil memadamkan api. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Seorang warga Magetan, Jawa Timur terperosok dan terjepit di sebuah jembatan yang terbuat dari besi bekas rel kereta. Akibat insiden tersebut, korban menderita patah tulang di bagian kaki. Seorang laki-laki dievakuasi oleh petugas BPBD dan polisi usai terperosok ke dalam jembatan besi. Petugas harus memotong bagian dari jembatan ini untuk mengevakuasi korban yang beberapa kali tak sadarkan diri. Insiden ini menyebabkan korban menderita patah tulang di bagian kaki. Jembatan digunakan warga untuk menuju sawah, terbuat dari bekas rel kereta api sehingga ada celah yang membuat kaki korban terperosok. Jembatannya berasal dari bekas rel, jadi ada sela-selanya, kakinya masuk terperosok. Begitu masuk terperosok, oleh warga menghubungi dari BPBD dan Polsek Magetan. Gitu. Setelah berhasil dievakuasi, petugas akhirnya membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Dari Magetan, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil menabrak sejumlah sepeda motor di kawasan Buah Batu, Kota Bandung. Aksi tersebut memicu kemarahan warga hingga terjadi kejar-kejaran dan viral di media sosial. Woi! 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 Tabrak lari, oi! Tabrak lari, oi! Aksi kejar-kejaran terjadi dalam video yang beredar luas di media sosial. Dalam video tersebut, warga tampak berusaha menghentikan sebuah mobil sedan, namun sang pengemudi justru tancap gas bukannya berhenti. Peristiwa tersebut terjadi di kawasan Ciwastra, Buah Batu, Bandung pada Rabu malam. Kejadian bermula dari senggolan mobil dengan motor di mana pengendara motor terjatuh. Saat kejadian, ada provokasi dari pengendara motor yang memicu amarah warga sekitar yang tidak memahami kejadian aslinya. Sang pengemudi mobil tersebut panik kemudian tancap gas dan menyenggol 2 sepeda motor lainnya sehingga terjadilah aksi kejar-kejaran.
Daerah Buah Batu kemarin kurang lebih setelah maghrib ya, kejadian setelah maghrib betul. Kalau pengemudi mobil sendiri diamankan di mana? Pengemudi mobil kemarin langsung kita amankan di wilayah timur karena memang wilayah timur TKP-nya. Sampai sekarang masih ada diamankan di wilayah di Gakum wilayah timur. Akibat kejadian tersebut, korban pengendara motor hanya mengalami luka-luka, sementara pengemudi mobil sudah diamankan pihak kepolisian. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan.